Martin. Make picture? Yeah, get well soon, bro. Thank you, thank you. Wanna make picture? Kiper bintang cedera, tapi masih dipercaya timnas. Apa yang terjadi dengan Martin Paes? Keputusan kontroversial Shin Tae-yong. Kenapa Malik Rizaldi dapat kesempatan emas di timnas sementara Ramadan Sananta terdepak? Media Cina minta Bahrain permalukan timnas Indonesia. Apa yang diinginkan Cina? Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kiper bintang cedera, tapi masih dipercaya timnas. Apa yang terjadi dengan Martin Paes? Dalam perkembangan terbaru yang mengguncang dunia sepak bola tanah air, Ketua Badan Tim Nasional Soemarji mengonfirmasi bahwa Martin Paes akan tetap menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia untuk menghadapi 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Bahrain dan timnas Cina. Keputusan ini datang meski diketahui bahwa kiper FC Dallas tersebut sedang mengalami cedera ringan. Situasi ini tentu menambah beban bagi timnas Indonesia. Kabar buruk menghampiri mereka ketika Paes harus meninggalkan lapangan saat FC Dallas bertanding melawan SJ Earthquakes. Dia dilaporkan mengalami cedera pada pergelangan tangan yang memicu kekhawatiran di kalangan penggemar sepak bola. Soemarji menyampaikan, "Saya sudah berkomunikasi dengan Martin Paes. Dia hanya mengalami cedera ringan. Hal ini menunjukkan harapan bahwa kiper berusia 26 tahun tersebut akan segera pulih dan dapat kembali beraksi untuk timnas Indonesia dalam 2 laga penting di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia." Dia melanjutkan, "Kita akan memantau perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Saat ini dia sedang dalam proses pemulihan." Soemarji tampak optimis dengan kondisi Paes dan menyatakan bahwa PSSI telah menyiapkan tiket pesawat menuju Bahrain untuk sang kiper. Namun tantangan masih menanti. FC Dallas dijadwalkan untuk bermain melawan Portland pada 7 Oktober 2024. Jika Martin Paes dapat pulih sebelum laga tersebut, ada kemungkinan dia akan tampil. Namun jika kondisi cederanya tidak kunjung membaik, ada kemungkinan besar dia harus absen. Setelah pertandingan tersebut, Paes direncanakan akan bergabung dengan skuad timnas Indonesia untuk menyiapkan diri menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium Rifah pada Kamis malam 10 Oktober 2024. Dengan situasi yang penuh ketegangan ini, semua mata akan tertuju pada bagaimana Paes mampu kembali ke performa terbaiknya dan membantu Garuda meraih hasil positif di kualifikasi ini. Menarik untuk menunggu bagaimana kelanjutan perjalanan timnas Indonesia dan dampak cedera Paes terhadap peluang mereka di kualifikasi Piala Dunia ini. Keputusan kontroversial Shin Tae-yong. Kenapa Malik Rizaldi dapat kesempatan emas di timnas sementara Ramadan Sananta terdepak? Dalam perkembangan terbaru dari dunia sepak bola Indonesia, Malik Rizaldi terpilih sebagai salah satu dari 27 pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bulan Oktober 2024, Indonesia akan menghadapi 2 lawan berat Bahrain dan Cina, dan pemanggilan Malik menjadi sorotan terutama karena hal ini mengakibatkan dicoretnya nama Ramadan Sananta. Keputusan ini menarik perhatian banyak pihak mengingat Malik sebelumnya pernah dipanggil ke timnas pada bulan Juni 2024. Namun kali ini adalah kesempatan keduanya untuk menunjukkan kualitasnya di level internasional. Dalam pemanggilan kali ini tidak banyak kejutan karena hanya ada 3 wajah baru termasuk Malik, Mas Hilgers, dan Liano Reijnders. Keberhasilan Malik Rizaldi dalam menarik perhatian Shin Tae-yong tidak bisa dilepaskan dari performanya yang mengesankan bersama Madura United. Pada musim lalu Malik berhasil mencetak 13 gol dan memberikan 4 assist, menjadikannya salah satu penyerang lokal paling menonjol. Keberhasilannya di lapangan tampak jelas ketika ia hampir selalu bermain penuh sepanjang musim, hanya absen sekali akibat akumulasi kartu.
Setelah berakhirnya kontraknya dengan Madura United, Malik bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk musim Liga 1 2024-2025. Penampilan gembilangnya bersama tim barunya membuatnya kembali dipanggil untuk timnas. Dalam debutnya bersama Garuda, Malik ditugaskan mengisi posisi pelapis sayap saat Yance Sayuri absen, meski dalam pertandingan selanjutnya ia hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Irak dan Filipina. Malik Rizaldi lahir di Surabaya pada 26 Oktober 1996, adalah pemain yang berposisi sebagai penyerang dan sayap kanan. Dengan tinggi badan 171 cm, ia dikenal memiliki pergerakan yang lincah dan cepat, seringkali membantu tim dalam aspek bertahan serta memiliki kemampuan serba bisa. Fleksibilitasnya sebagai penyerang tengah maupun sayap membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi pelatih Shin Tae-yong. Dengan segudang kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, Malik Rizaldi dianggap sangat cocok dengan kriteria pemain yang dicari oleh Shin Tae-yong. Sekarang semua mata tertuju pada pertandingan mendatang, menantikan apakah Malik dapat membuktikan keputusan pelatih yang berani ini benar adanya, dan bagaimana nasib Ramadan Sananta setelah dicoret dari skuad. Apakah Malik akan bersinar di panggung internasional atau keputusan ini justru akan menimbulkan kontroversi lebih lanjut? Kita tunggu saja aksi selanjutnya. Media Cina minta Bahrain permalukan timnas Indonesia. Apa yang diinginkan Cina? Dalam sebuah laporan yang mencuri perhatian media asal Cina, Sohu secara terang-terangan meminta kepada timnas Bahrain untuk mempermalukan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka mengungkapkan kekhawatiran terkait perbedaan peringkat FIFA antara kedua tim serta implikasi penting bagi timnas Cina sendiri. Pada matchday 3 dan 4 grup C, Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain dan Cina dalam dua laga tandang yang sangat krusial. Pertandingan pertama akan berlangsung di Rifah pada 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, diikuti dengan laga melawan Cina di Qingdao 5 hari kemudian. Sohu menegaskan kemenangan Bahrain atas Indonesia akan sangat membantu timnas Cina dalam upaya mereka untuk finish di posisi 4 grup C. Dengan kalimat tegas mereka menyatakan, Cina sangat ingin Bahrain mengalahkan Indonesia di babak ketiga, yang akan menjaga poin Indonesia tetap di angka 2 dan memberi peluang bagi tim Cina untuk menyalip. Menariknya, meskipun Cina telah kalah, mereka masih berjarak 2 poin dari Indonesia, menjadikan setiap pertandingan selanjutnya krusial. Dalam konteks ini, pada 10 Oktober 2024, Cina akan berhadapan dengan Australia. Jika mereka kalah dan Bahrain berhasil meraih kemenangan atas Indonesia, maka posisi tim Dragon bisa terjaga. Sohu juga menyoroti perbedaan mencolok dalam peringkat FIFA antara Bahrain dan Indonesia. Mereka yakin bahwa kemenangan Bahrain dalam pertandingan sebelumnya di kandang Australia bukanlah hasil yang kebetulan. Ada kesenjangan yang jelas antara kedua belah pihak dalam pengalaman kompetisi dan kemampuan komprehensif. Konfrontasi fisik yang sangat baik dan kebugaran fisik yang melimpah dari para pemain menjadi faktor penentu, ungkap Sohu. Lebih jauh, media tersebut menyebutkan bahwa meski Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi, fokus mereka lebih pada pertahanan. Hal ini berdampak pada serangan yang dinilai relatif rendah sehingga memberi kepercayaan diri lebih bagi Bahrain untuk menyerang dan mencari gol. Dengan situasi yang berkembang ini, banyak yang penasaran apakah timnas Indonesia akan mampu menjawab tantangan yang ada atau justru terpuruk dalam ambisi rival mereka. Semua mata kini tertuju pada dua laga penting mendatang.